Bismillahirrahmanirrahim. Al-an iftah safhata salasa wa ishrin min kitab Tarikh Tashri'. Kitab Tarikh Tashri' safhah salasa wa ishrin. Buka halaman 23 kitab Tarikh Tashri'. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi amin. Makna naskhi. Bermula ini adalah pengertian nasakh. An-naskhu fi istilahil fuqaha, bermula nasakh dalam istilah para ahli fikih yutlaqu ala maknayain. Nah, itu digunakan secara mutlak kepada dua pengertian. Al-awalu, yang pertama, ibtalul hukmil mustafadi. Ibtalu, membatalkan, ya, al-hukmi, hukum, al-mustafadi min nassin sabiqin. Mustafadi yang diperoleh min nassin sabiqin, dari teks, ya, terdahulu. Binassin lahikin, dengan teks yang kemudian. Jadi pengertian nasakh pertama, ya, adalah membatalkan hukum yang didapat dari nas terdahulu. Nas itu adalah teks dalil Quran, hadis. Hukum itu dibatalkan oleh teks dalil yang datang kemudian. Wa misaluhu, bermula contohnya, ma waroda fi hadis, itu apa yang datang dalam hadis. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Kuntu adalah aku dahulu. Nahaitukum, telah melarang kamu, an ziyaratil kuburi, untuk menziarahi kubur, ya, menziarahi kuburan. Ala, ingatlah, fazuruha, maka ziarahlah kamu kepada kubur. Wan nasul awalu, bermula teks yang pertama, yatlubul kafa, yaitu menuntut, ya, menghentikan an ziarah, dari ziarah. Nah, ini nasa ini terjadi di dalam hadis, ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Pertama, Nabi menyatakan, aku dulu melarang kamu ziarah kubur. Nah, ini namanya nas yang pertama, ya, teks yang pertama. Nah, dulu berarti masih dilarang. Nah, kemudian hukum dilarang dihapus oleh teks atau nas yang kemudian, yaitu masih di dalam, ya, ucapan Nabi ini. Ala fazuruha, maka ingatlah sekarang kamu harus berziarah. Nah, ini namanya fazuruha, ini adalah nas yang menasakh, yaitu menyalin, membatalkan hukum yang sebelumnya yang ada pada nahaitukum an ziyaratil kubur. Wan nasu tsani yarfa'u dzalikan nahya, bermula teks yang kedua, ya, itu yang dimaksud adalah fazuruha tadi, ya. Nah, ini ala fazuruha, ini teks yang kedua, ya. Yarfa'u dzalikan nahya, menghilangkan larangan itu. Wa yahulu mahallahu al-ibahatu, dan menempati, ya, mahallahu, pada tempat nahya, mahalau, pada tempat nahya, pada tempat larangan, apa yang menempati, al-ibahatu, apa hukum membolehkan, awit tolabu, atau suatu tuntutan. Jadi teks yang keduanya, fazuruha, ini, ya, menduduki, ya, menduduki posisi teks yang pertama tadi. Teks yang pertama melarang, maka teks yang kedua ini menuntut atau memerintah atau membolehkan.
Jadi kesimpulan pengertian nas yang pertama adalah pengertian nasakh yang pertama adalah membatalkan hukum, ya, hukum yang pernah berlaku, ya, yang ada pada teks dalil yang lalu dibatalkan hukumnya oleh teks dalil yang kemudian. Asani yang kedua, rafu umumin nafsin sabiqin au taqidu mutlaqihi. Pengertian nasa yang kedua adalah menghilangkan keumuman teks dalil yang lalu. Nassin sabiqin, teks dalil yang lalu. Itu. Jadi teks dalil yang terdahulu itu sifatnya umum. Ya. Sifatnya umum. Au taqidu mutlaqi, atau ya memberikan pembatasan kemutlakan, ya, dari nas. Mana contohnya? Wa mithalu, bermula contohnya adalah qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala di suratil Baqarah, dalam surah Al-Baqarah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan bermula wanita-wanita yang ditalak yaitu menunggu, ya, diri mereka 3 kali sucian. Ayat ini mengandung makna bahwa istri-istri yang sudah ditalak itu, ya, maka idahnya, ya, idahnya 3 kali suci, ya, haid suci, haid suci, haid suci. Nah, setelah 3 kali suci, nanti ada orang lelaki mau menikahinya, ya, lelaki lain mau menikah, silahkan. Atau suami yang pertama mau balik lagi, ya, silahkan. Suami yang pertama mau balik lagi mah, ya, itu mah masih dalam masa haid, nggak apa-apa, ya. Yang penting ada ijab kabul. Ini mah iddah itu fungsinya, ya, untuk memberi untuk suami yang lain atau lelaki yang lain. Tsumma qala fi suratil Ahzab, kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuna fama lakum alaina min iddatin. Apabila kamu menikahi wanita-wanita mukmin, nah, seorang perempuan sudah jadi istri kita, tsumma talaqtumuhunna, kemudian kalian mentalak mereka, ya. Udah jadi istri kita cerai, kita talak, min qabli an tamasuna, sebelum kalian menyentuhnya. Menyentuh di sini maksudnya apa? Menggaulinya, ya, hubungan badan. Sebelum terjadi hubungan badan sudah terjadi perceraian. Nah, masih pengantin baru, ya, terjadi perceraian. Fama lakum alaihinna min iddatin, maka bagi kamu itu tidak ada idah terhadap mereka, ya. Jadi seorang perempuan yang dinikahi belum digauli, ya, belum hubungan badan sudah terjadi perceraian, maka tidak ada idah. Seorang suami tidak punya idah. Maksudnya itu namanya talak bain kubro. Itu bain kubro sudah. Dia tidak boleh balik lagi. Gitu, tidak boleh balik lagi. Kalau pengen balik lagi ke bekas istrinya harus ada muhalil, ada lelaki lain yang menikahinya, kemudian bercerai, baru lelaki yang pertama masuk lagi, silahkan menikahnya lagi. Nah, pada ayat yang kedua ini, ya, Allah berbicara bahwa wanita yang ditalak tapi belum disetubuhi itu tidak punya idah, ya, bagi suaminya itu tidak punya idah. Jadi ayat yang pertama tadi di atas itu masih umum. Wanita-wanita yang ditalak, ya, idahnya 3 kali sucian. Ini masih umum, ya. Itu akhirnya bisa saja pengantin baru yang ditalak, ya, yang ditalak belum disetubuhi itu masuk ayat itu. Kalau tidak ada ayat kedua yang membatasi. Jadi karena ada ayat kedua yang membatasi, ya, nah itu untuk
lelaki yang menikahi perempuan yang belum disetujui kemudian dicerai itu tidak ada idahnya. Jadi ada idah 3 kali sucian juga itu bagi wanita yang sudah disetujui atau sudah digauli, ya, sudah hubungan badan dengannya, itu idahnya 3 kali sucian. Kalau perempuan yang belum digauli, ya, sudah terjadi perceraian, maka itu tidak ada iddah. Jadi ayat yang pertama di atas itu masih umum, ya, atau masih mutlak. Sementara ayat kedua itu memberikan batasan, ya, itu memberikan batasan. Wallahu a'lam bishawab.